Tidak lupa pula salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana ia telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah sekarang ini. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai cara menjalani ujian agar tetap terasa ringan. Nah, yang pastinya di dalam kehidupan ini pasti kita sering merasakan hal-hal yang tidak mengenakan di diri kita. Sering juga kita menyebutnya dengan ujian atau musibah. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara menjalani ujian agar tetap terasa ringan. Di sini cara yang pertama adalah mengimani takdir Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah mencatat takdir itu setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, jadi ini yang membuat kita merasa lebih ringan untuk menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah. Bahwa kita mengingat bahwa ujian-ujian ataupun kesedihan yang diberikan Allah kepada kita adalah suatu ketentuan dari Allah yang sudah Ia ciptakan sebelum 50.000 sebelum diciptakannya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, cara yang kedua agar setiap masalah kita terasa ringan untuk dihadapi, yang kedua adalah kita harus yakin bahwa pasti ada hikmah yang diberikan Allah kepada kita, yang mana kita harus yakin akan hal tersebut. Begitu pula yang tercantum pada Al-Quran pada surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116, yang mana Allah berfirman, Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan pada ayat 116, Fata'alallahu malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Jadi, di sini kita harus yakin bahwa pasti ada solusi, pasti ada hikmah di balik cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Pasti selalu ada kebaikan di dalam setiap cobaan yang Allah berikan. Nah, selanjutnya cara yang ketiga adalah kita ingatlah bahwa ujian yang kita jalani ini belum seberapa. Nah, di sini kita ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang merasa berat ketika menghadapi musibah, ingatlah musibah yang menimpaku. Nah, di sini tentu kita itu akan merasa ringan atas musibah-musibah yang kita jalani. Kita ingat juga bahwa Rasulullah SAW itu memiliki banyak sekali cobaan pada dirinya. Ia sudah menjadi anak yatim piatu sejak kecil, kemudian ia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, yaitu pamannya sendiri. Kemudian ia kehilangan harta-hartanya, kemudian ia juga diusir dari kampung halamannya, dicaci maki sahabat-sahabatnya, diperlakukan dengan tidak baik, ataupun lain sebagainya.
ketika kita mendapat ujian, ketika kita mendapat musibah, kita ingat bahwa Rasulullah SAW juga merasakan hal tersebut, bahkan lebih jauh berkali-kali lipat cobaan yang datang kepada Rasulullah dibanding kita. Nah, selain dari Rasulullah, kita juga harus bisa melihat bagaimana teman-teman sekitar kita. Pasti ia juga merasakan hal-hal ataupun cobaan-cobaan yang lebih sulit dibandingkan kita. Nah, cara yang selanjutnya, cara yang keempat adalah kita ketahuilah bahwa semakin kuat iman seseorang, semakin tinggi pula ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah bersabda bahwa apabila seseorang agamanya yang kuat, maka berat pula ujiannya, dan apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji pula sesuai dengan kualitas agamanya juga. Nah, di sini seseorang hamba atau rasul senantiasa mendapat cobaan yang dimana berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa. Maka kalau keimanan kita itu levelnya tinggi, maka akan mengganggu, maka ujian yang akan mengganggu kita akan mendapat level tinggi pula. Kemudian cara yang kelima adalah kita yakin bahwa di balik kesulitan tersebut pasti ada kemudahan. Seperti pada ayat berikut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah itu pasti memberikan kita solusi setiap permasalahan kita. Allah itu hanya ingin melihat seberapa kuat kita, seberapa jauh keimanan kita dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, cara yang terakhir adalah kita hadapilah cobaan tersebut dengan sabar, dengan hati yang ikhlas. Nah, jadi dengan apa yang saya sampaikan barusan, itu dapat menambah wawasan kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Jadi mudah-mudahan dengan poin yang saya sampaikan tadi, kita sebagai umat muslim atau muslimah dapat lebih ringan dalam menjalani ujian kita. Allah juga berikan, kita harus ingat bahwa ujian-ujian yang Allah berikan pasti ada solusi, pasti ada kemudahan di balik ujian yang Allah berikan. Jadi senantiasa kita dekatkan diri kita kepada Allah, dan kita tahu bahwa musuh yang